Press pameran tunggal Deddy Supriyadi super spesial juga. Saya minta Mas Deddy Supriyadi, Mas Deddy Miarto, atau Mas Jimmy sama Bapak Jujur Prabowo untuk hadir ke depan. Saya Deddy Supriyadi, kebetulan yang berpameran tunggal, kemudian saya didampingi oleh Mas Deddy Miarto, dia kurator pameran ini. Kemudian ada Bapak Jujur Prabowo, Bapak Jujur Prabowo yang nanti akan membuat pertunjukan performan di panggung, dan didampingi juga oleh Mas Jimmy. Mas Jimmy adalah penata musik. Selamat nanti menyaksikan karya pameran tunggal Deddy Supriyadi, sebuah karya instalasi, karya di belakang kita ini ya, yang saudara-saudara semua akan saksikan. Beliau memulai mengeksplorasi tema teks dari mulai 1997. Kemudian terus berkembang sampai 1999, di mana saya membaca itu sebagai puncak-puncak kecil dari Deddy Supriyadi. Tahun 1999 ketika dia mengeksplorasi teks sebagai subjek maternya dan berpameran di Diris Galeri 20. Saya melihat ini sebagai satu keberhasilan karena di dalam pameran bersama itu karyanya terjual, bukan persoalan ekonominya, tetapi bahwa itu memberikan satu semangat ya untuk meyakini bahwa teks sebagai subjek matter ini ternyata bisa diterima oleh publik. Dengan kondisi pada waktu itu Jogja sedang gegap gempita dengan visual abstrak ekspresionis Bali dan realisme sosial dari teman-teman Tarung Padi. Jadi ya saya berpikiran saya mencoba meraba-raba konteks waktu itu ya, dengan Deddy mengukuhi teks sebagai subjek matter. Dia menulis teks dengan hanya menggunakan pensil yang ditorehkan di atas kanvas, masih dengan brushstroke yang sederhana, masih dengan eksplorasi yang sederhana. Dan kemudian berkembang hingga 2004 dia sudah tidak aktif lagi mengeksplorasi teks. Dia mengangkat eksistensialisme. Tema eksistensialisme ini cukup membuka ruang rasional yang lebih daripada rasa. Nah ini yang kemudian dianulir lagi oleh Deddy, bahwa dia tidak mungkin juga mengeksplorasi karyanya membuka ruang lebih lebar untuk rasio. Jadi kemudian dia berkembang lebih mengedepankan rasanya, masih dengan teks yang sama, masih dengan tema yang sama, teks. Jadi berkembang sampai terus kemudian sampai 2008 di tempat yang sama di Jogja Galeri. Waktu itu ada momen kompetisi seni rupa di Jogja Galeri, dan Deddy menjadi pemenang. Salah satu karya yang menjadi pemenang. Salah satu jurinya adalah Mungkin Ohadi Museum, pemilik owner dari Ohadi Museum, dan karya pemenang itu saat ini dikoleksi oleh Ohadi Museum. Ini juga puncak-puncak kecil dari eksplorasi tema teks yang dikembangkan oleh Deddy. Menarik. Sampai kemudian secara visual lebih kompleks lagi. Dia tidak menggunakan pensil, tapi masih tetap torehan-torehan. Tetapi teks tidak bisa dibaca. Dalam arti sudah tidak mungkin lagi dirunut dia ingin menyampaikan apa di teks itu. Mengingatkan, jadi tadi yang disampaikan pada Deddy, buku itu sekarang sudah tidak ada artinya. Buku itu hanya kalimat-kalimat. Memang di situ banyak mengandung ilmu,
ilmu. Tapi ilmu itu kan harus dipilih, harus dipilah. Yang baik kita pakai, yang jelek ojo dibuang, tetap kita simpan menjadi ingatan. Nah, buku itu juga saya simbolikan sebagai kalimat-kalimat yang akhirnya itu hanya omong kosong ya. Ambil itu tuh ambil ingsuhu itu pada zaman dari seperti itu. Akhirnya nggak ada gunanya. Tapi karena sudah dipilih ilmu yang bagus disimpan, itu menjadi buku yang ada di hati kita masing-masing. Itu buku tadi. Hubungannya dengan air. Jadi kenapa buku itu hancur oleh air? Itu ya sebenarnya kita hanya ingatkan aja bagaimana kita selalu tanpa ingat pada Sang Pencipta. Air itu sangat berguna sekali. Orang tidak akan hidup tanpa air. Kita diciptakan dari air, sari pakai air, bukan tanah liat ada airnya. Nah, lalu saya masuk ke dalam literasi ini, saya bilang, pokoknya mengerti sangat parah ini dumati yang suka manusia, dumati yang suka dari tanah yang kosong, ada air, ada hujan bergerak muncul suka. Nah, dalam konteks buku tadi, sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya batu bertahun-tahun akan menjadi luka atau berkol. Bayangkan kalau dalam gua bertahun-tahun beribu tanah yang ada di dalam gua itu dengan tetesan-tetesan air akan berkol. Ada beberapa aspek yang saya dapat dari salah satu penjelasannya, yaitu tentang hypertext. Bagaimana tadi dari tahu dari Mas Didi menyatu bahwa buku, ya buku itu sekarang sudah ya ada e-book, digital, dan orang sudah prefer kemana, mereka sudah memilih untuk ya ternyata artinya kalau buat pecinta buku mungkin merasa ini wah ini merosot terhadap sesuatu gitu. Jadi seperti merusak sesuatu, pandangan orang itu apa gunanya, apa fungsinya, tapi ternyata justru itu yang dicari. Kalau saya lihat kedangkalan untuk berpikir gimana sih, oh buku itu hanya sebatas itu ya, ataukah kita mau terjebak dengan buku saja, mungkin itu juga ada. Dan saya sebagai musisi dalam performance kali ini, saya mencoba mengambil beberapa estetikanya gitu ya, bahwa di sini ada hal teks yang tertulis dan saya harus mengimplementasikannya dalam musik. Bagaimana nih teksnya dalam musik? Ya biasanya itu ada yang dibaca, bisa dibaca, notasi. Tapi kali ini saya mencoba untuk menjadi verbal, membuat jadi verbal bagaimana teks itu, apakah itu punya makna apa enggak? Bagaimana orang mengartikan sesuatu bahasa, tapi dengan emosi. Itu akan terlihat emosionalnya seperti apa. Saya mencoba untuk merespon tari-tariannya seperti apa, sehingga itu menjadi sebuah bentuk emosional harmoni dalam musik. Bisa dibilang itu untuk musik ambience, karena kita hanya mengisi dari bagian-bagian yang sebenarnya yang saling melengkapi di dalam sebuah pertunjukan. Itu bisa diceritakan nggak sih, apakah ada fase-fase babak-babak dalam barangkali memahami sebuah teks gitu, dan apalagi relasinya dengan dunia hari ini yang serba begitu cepat gitu. Saya ingin tahu bagaimana sih proses selama 20 tahun lebih berbulan berkreasi karya dengan topik di seputar teks. Ada pergeseran yang luar biasa ketika saya mulai masuk ke buku-buku serius, saya belajar eksistensialisme. Gambar tersebut sudah mulai menghilang. Kenapa? Persoalannya ada persoalan-persoalan eksistensialisme yang memang tidak bisa sama sekali digambarkan. Akhirnya muncul ide, kenapa sih saya harus menggambar lagi kalau saya menulis saja sudah cukup. Tinggal bagaimana saya mengolah tulisan tersebut menjadi karya yang menarik. Apa yang spesial dari Mas Dedi untuk Yogyakarta ini yang akan diberikan ke depannya? Dan tapi sebelumnya juga
sensitivity seperti apa sehingga Jogja Galeri sendiri bisa memilih Mas Dedi, dan itu mungkin Mas Dedi dituntut untuk memberikan apa dan Mas Dedi bisa memenuhinya. Betul kan? Ini saya tidak akan membuat pangan retrospeksi yang konvensional dengan menunjukkan karya dari mulai berkarir sampai sekarang. Saya pikir saya cukup dengan menunjukkan bahwa ini loh karya puncak saya untuk saat ini, itu sudah cukup. Jadi saya beranikan diri untuk membuat karya yang spektakuler menurut saya, dan merespon ruang Jogja Galeri dengan satu karya, dan akhirnya diizinkan Jogja Galeri dengan durasi yang sangat panjang. Saya pun menyanggupi, kita berdiskusi panjang, dan hari ini adalah hasil akhir dari semua proses panjang kita selama 1 tahun dengan Jogja Galeri. Nanti kita bisa di dalam orang-orang. Sangat menarik karena memang yang ditampilkan itu kan kolaborasi dari tari, juga sedikit teater, dan permainan cello dari ibu tadi. Yang saya senang adalah karena memang pamerannya Dedi ini mengangkat teks yang bukan teks, juga yang berusaha disampaikan oleh Pak Didi Prabowo tadi, bahwa sebenarnya teks itu kalau pemahaman saya itu memang akhirnya yang kita bukan hanya hasil yang dibaca, tapi yang diamalkan secara fisik gitu. Dan tadi mungkin direpresentasikan melalui tari-tarinya, gerakan badan dan sebagainya, juga musik dari tim pengusaha sendiri yang lebih mengantarkan emosi lah gitu. Karya Superficial Reader yang ada di belakang saya ini perjalanannya sudah cukup panjang, jadi ada 23 tahun rentang waktu sehingga Dedi Supiyadi bisa menemukan konsep yang seperti ini ya. Karena ini rangkaian dari seri teks karya Dedi Supiyadi yang dimulai dari tahun 1997. 23 tahun bukan waktu yang sebentar saya pikir. Dan kali ini dia lebih merespon, membuat lebih masif lagi karya instalasi buku yang semula rangkaian sebelumnya pernah dipamerkan di tempat ini juga setahun yang lalu, dan sekarang lebih masif lagi. Ya, ini adalah momen puncak-puncak kecil dari Dedi Supiyadi saya pikir. Dan saya pikir untuk lebih lengkap lagi perjalanan eksplorasi teks Dedi Supiyadi bisa dibaca di tulisan saya melalui e-katalog atau buku yang nantinya akan diterbitkan oleh Dedi Supiyadi. Agak speechless terus terang. Walaupun baru kenal Dedi, mulai ngikutin karya-karyanya dari hypertext dan abstrak ya. Ini mungkin apa ya, tingkatan di atas hyper apa ya, mega kali ya, mega teks gitu. Kolaborasi antara seni rupa dengan seni musik, seni tari, teater, yang menurut saya fenomenal banget gitu ya, menarik banget gitu. Dan melibatkan seniman-seniman dari berbagai aliran seni ya. Jadi menurut aku menarik
karyanya ke tingkat yang lebih tinggi aja gitu. Dan sebuah karya yang kalau dari tadi yang dikatakan Dedi adalah pada akhir pameran ini diharapkan malah karyanya hancur gitu ya, buku-bukunya hancur dan menjadi bubur. Menarik banget. Kesan saya bisa ikut untuk dalam solo exhibition dari Mas Dedi Supriyadi ini adalah saya cukup senang bisa menggabungkan antara 3 elemen, yaitu ada tari, ada musik, dan juga ada visual dari Mas Dedi sendiri. Di sini saya sebagai musik director menanggapi sebuah instalasi dan juga tari dari Pak Jujuk Prabowo. Di sini keunikannya yang saya temukan adalah bagaimana menyatukan dari 3 konsep yang berbeda dalam suatu tema, yaitu superficial readers.